Perkenalkan, saya Della, co-founder dan sekaligus pengajar dari Kala Art Studio. Dan di kesempatan ini kita akan belajar cara menggambar kolosium. Siapkan kertas dan alat gambar kalian. Beri tanda 3/4 dari panjang kertas kalian dari bawah. Tanda ini hanya sebagai guideline supaya kita tahu kurang lebih gedung kolosiumnya mau setinggi apa. Dari titik guideline yang tadi, kita tarik garis ke bawah, kanan dan kirinya. Dan juga jangan lupa untuk sisakan lebar sedikit di bagian atas di guideline, lalu baru tarik ke bawah. Jadi seperti membentuk segitiga, hanya tidak runcing. Saat menarik garis sisi yang sebelah kiri, jangan tarik garis lurus, tapi buatlah garis yang agak melengkung, seperti membentuk huruf C. Supaya kalian tidak bingung, ikuti sesuai gambar ya. Jika sudah selesai membentuk bangunan kolosium yang terlihat seperti sirip ikan ini, lalu akan kita bagi menjadi 4 bagian. Saat membagi, jangan buat garis lurus, tetapi garis yang agak melengkung. Jadi akan kita berikan detail seperti lorong atau jendela
hanya 2 spasi atau 2 kolom yang ada di tengah. Untuk bagian atas, hanya akan ada tembok dan juga detail-detail sedikit untuk bagian atapnya. Jadi, garis miring yang tadi tinggal kalian tebalkan, beri sedikit spasi. Lalu seperti membuat tangga, menggambarnya, bagian tembok yang terlihat miring akan terlihat seperti berundak. Jadi, penggama makin maju. Ikuti step by step sesuai yang ada di video. Kalian dapat menambahkan kotak, bidang kotak untuk sebelum menambahkan tembok yang miring. Dari bidang kotak itu, kita bisa tarik garis ke sebelah kiri sebagai spasi untuk balkon dan juga sebelah kanan karena ini ada tembusan lorong lagi. Beri lengkungan seperti setengah lingkaran untuk membuat terowongan yang sebelah kanan. Nah, di sini kita akan membuat detail pada atapnya, berikan spasi, satu garis lagi tipis, dan menyatu di sisi sebelah kiri. Kalian juga bisa menambahkan detail pada kotak seperti garis-garis, dan juga pada garis pembagian. Di sini saya mencontohkan cara menggambar list pada balkonnya. Nah, bisa kita lihat saya membentuk seperti zigzag pada list atapnya. Lalu juga bisa kita tambahkan detail batu-batuan pada sisi atas sebelah kanan. Oke, next berikut kita akan menggambar list dari kolom kedua. Kalian hanya cukup sketch bagian garisnya, jadi tidak perlu digambar detail untuk bagian listnya.
kita akan mulai menggambar pilar dan juga lorong-lorong lengkungnya. Jadi pertama, untuk sisi yang ketiga, row ketiga, kalian tarik dulu garis melengkung dari sebelah kanan, dari sisi garis sebelah kanan, lalu beri garis lurus untuk tiang pilar. Untuk row ketiga ini kita akan membuat 5 lorong dan juga berarti 6 atau sampai 7 pilar. Jadi kalian bentuk dengan garis dulu hanya untuk pilarnya, lalu nanti kita tambahkan detail berikutnya. Untuk 2 pilar terakhir di pojok sisi sebelah kiri itu memang bertumpuk dan tidak terlihat lorongnya, jadi hanya 2 pilar saja. Kalian juga dapat tambahkan kotak-kotak di bagian bawah untuk bagian balkonnya. Tulis lagi di sisi sebelah kanan dan kiri dari pilar sebagai fondasi nanti untuk kita menarik garis lengkung untuk membentuk lorong. Saat menggambar lengkung, kalian hanya perlu menyambungkan 2 sisi garis yang ada di kanan dan kiri pilar. Lalu boleh tambahkan detail pada bagian bawah balkonnya. Jadi di bawah pilar-pilar itu ada tembok yang agak menonjol lagi. Dan untuk 2 pilar terakhir di sisi sebelah kiri, hanya terlihat pilarnya, jadi tidak perlu digambar lorong. Lalu kita tambahkan garis untuk membuat list bagian atas, tidak perlu terlalu detail. Step ini kita akan memberikan spasi atau memberikan space kepada setiap lorongnya, jadi terlihat seperti tembok yang tebal dengan cara memberikan lengkungan. Ini juga nanti akan berguna saat kita mulai mewarnai untuk bagian bayangan atau shadow-nya. Jadi dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri, setiap lorongnya makin mengecil bagiannya. Di sini aku mencontohkan cara menggambar garis-garis list yang akan nanti ada di bagian temboknya. Jadi semua satu sisi list itu akan terlihat sejajar dan menurun, jadi seperti tangga. Untuk sisi sebelah kanan lebih tinggi daripada sisi sebelah kiri, dan semakin ke kiri semakin menurun.
Saat membuat row yang di atasnya, pada dasarnya setiap pilarnya itu sejajar. Jadi kalian hanya perlu menarik garis lurus dari pilar yang bawah untuk menentukan yang pilar bagian atas ada di mana. Jadi kalau yang bawah itu ada 5 lorong, berarti yang bagian atas hanya 4. Di sini saya hanya menambahkan tiang-tiang pilar dulu, dan seperti yang tadi kita sudah buat, untuk 2 pilar terakhir hanya terlihat pilarnya saja, jadi tanpa lorong. Setelah itu, kalian bisa tarik garis lengkung untuk menentukan garis yang akan untuk membentuk pilar. Jadi di kanan kiri yang garis pilar tadi, kita berikan lagi 2 garis. Lalu sambungkan kedua garis itu dengan garis lengkung. Di sini kita membentuk kotak-kotak sama seperti yang tadi di bagian bawah untuk bagian balkonnya dari pilar-pilar itu. Jadi kalian hanya tinggal membentuk kotak di bagian bawah pilar. Lalu kalian dapat tambahkan details garis-garis untuk membentuk volumenya. Jadi bagian samping kanan miring dan bagian depannya rata. Paling atas, kita hanya perlu menambahkan 2 jendela kecil. Jadi kalian hanya perlu menggambar bentuk jajar genjang kecil di bagian atas dan juga berikan detail seperti batu-batu yang timbul sedikit, tapi tidak perlu terlalu detail. Kalau kalian mau, bagian ini boleh ditebalkan menggunakan drawing pen atau pigment ink hanya untuk bagian yang terkena shadow nanti. Tapi sekali lagi ini opsional, kalian boleh menambalkan menggunakan drawing pen ataupun tidak, juga tidak apa.
saat mulai mau mewarnai, kalian bisa menyiapkan warna seperti biru, yellow ochre, atau kecoklatan abu-abu menggunakan ultramarin dicampur dengan burn umber untuk gedungnya. Dan di sini saya hanya menggunakan warna phthalo blue dicampur dengan banyak air untuk bagian langit. Saat mulai mewarnai gedung kolosiumnya, jadi di sini aku akan mengaplikasikan cara mengecat dari dark atau dari shadow bagian yang gelap ke terang. Jadi kalian yang pertama harus dicat adalah warna-warna yang terlihat seperti lebih gelap atau bagian shadow-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini aku memulai dengan part-part yang terlihat seperti tertutup bayangan atau shadow, dan juga part-part yang nanti akan menjadi warna yang lebih gelap.
Jangan lupa juga untuk memberikan efek bayangan pada bagian bawah dari list pada setiap row-nya. Jadi, dan juga pintu bawah, dan juga tembok yang miring di sebelah kanan tadi itu pun akan tertutup bayangan. Jadi itu yang nanti kita akan warnai dengan menggunakan dark shadows, abu-abu tua. Di sini aku menggunakan ultramarine dicampur dengan bernumber untuk menciptakan warna abu-abu. Kalian juga bisa menggunakan dua warna ini untuk menciptakan campuran hitam yang agak transparan. Untuk layer kedua ini, kalian cukup menebalkan bagian yang memang mau lebih dihitamkan dan juga ditambah dengan bayangan-bayangan baru. Jadi, untuk layer kedua, kalian akan mewarnai lagi layer tadi yang pertama sudah kita warnai dan juga membentuk bayangan shadow yang lebih di atasnya gitu. Jadi seperti dari gelap terus agak lebih terang, lalu nanti makin lama makin terang. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Jadi makanya kalian boleh menggunakan warna yang sama dengan dicampur dengan sedikit air agar mendapatkan hues yang lebih terang sedikit. Kita sudah masuk tahap layering yang ketiga. Saya menggunakan warna yang sama, hanya diberikan campuran air lebih banyak untuk mendapatkan warna abu-abu yang lebih translucent. Dan di sini saya menyapukan warna itu ke hampir semua sisi dari bangunan ini, termasuk ke atas shadows atau yang bagian itu sudah kita warnai. Jadi saya warnain kembali, dan untuk beberapa part saya berikan warna seperti di depth. Hanya di depth saja untuk memberikan efek seperti warna-warna batu yang tidak rata. Dapat kalian lihat di sini, saya tidak mewarnai bagian pilar atau bagian garis yang tadi yang pertama kita bentuk sebelum membentuk lorong.
Itu tidak saya warnai dulu karena itu akan menjadi bagian highlight-nya. Kenapa? Karena pilar itu adalah bagian yang paling menonjol dari kolosium ini. Jadi bagian yang tidak terkena bayangan. Jika kalian perhatikan di sini, sisi kanan sebelah kanan dari gedung ini terlihat lebih gelap daripada sisi sebelah kiri. Karena memang sumber cahayanya ada di sebelah kiri, jadi sisi kanan akan kita buat lebih gelap. Dan juga banyak karena bentuk kolosium ini sejatinya adalah melingkar atau seperti lingkaran, jadi pasti sisi sebelahnya tidak akan terlalu mendapat banyak cahaya. Makanya di sini kita membuat sebelah kiri lebih terang daripada sebelah kanan. Nah, di sini aku juga memberikan sentuhan seperti menebalkan. Jadi menegaskan line-line yang memang ingin aku tegaskan menggunakan warna abu-abu yang lebih kental. Jadi masih memakai campuran yang sama. Untuk bagian ini aku hanya memakai ultramarin dicampur dengan burnt umber. Kalau tadi ada sebagian yang aku gunakan warna burnt umber dan ultramarin diberikan campuran sedikit kuning yellow ochre untuk memberikan kesan batu-batu yang sudah berumur, sudah tua. Nah, di sini kalian bisa lihat juga saya memberikan sentuhan seperti depth untuk memberikan efek seperti tekstur bata yang tidak rata warnanya. Sampai tahap ini, pada dasarnya kolosium kita sudah selesai. Dan di sini aku menambahkan aksen seperti pohon-pohon atau pohon-pohonan di sisi sebelah kanan atas dan juga sisi sebelah kiri bawah nanti.
Kalian boleh menambahkan pohon ini atau juga bunga-bunga, atau kalau kalian sudah puas dengan gedungnya sendiri, tidak apa. Dan di sini aku memberikan warna coklat, jadi seperti burnt sienna atau burnt umber untuk membentuk ranting dulu. Lalu saat rantingnya sudah kering, baru nanti kita tambahkan daun-daunan menggunakan warna sap green atau deep green. Jadi aku akan menggunakan 2-3 warna untuk dedaunannya. Dan teknik yang akan digunakan adalah dab. Jadi aku memanfaatkan bentuk dari kuas itu sendiri untuk membentuk bagian daunnya. Menggunakan ujung-ujung kuas yang agak runcing. Jadi di sini aku pakai point brush untuk membentuk daun-daunnya.
juga dapat menambahkan warna lime green atau chartreuse dengan cara mencampur warna hijau atau sage green dengan warna kuning untuk mendapatkan warna hijau kekuningan seperti ini. Kalau kalian suka, kalian juga boleh menambahkan bunga-bunga atau mungkin daun yang berwarna lain. Ini hanya sebagai tambahan. Dan sampai tahap ini kalian sudah selesai, dan terima kasih sudah mengikuti tutorial Colosseum by Color Art kali ini. Dan juga jangan lupa untuk share artwork kalian, post ke Instagram kami, dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe ke channel YouTube Color Art Studio. Jadi sampai jumpa di video tutorial lainnya. Terima kasih.